topik dalam mata kuliah perilaku organisasi mengenai perubahan dalam organisasi dan mengenai manajemen stres. Nah, kalau kita berbicara mengenai perubahan itu pasti terjadi di dalam organisasi dan perubahan itu pasti tidak akan terelakkan. Setiap organisasi pasti akan menghadapi suatu perubahan-perubahan. Perubahan yang terjadi diakibatkan adanya nilai tantangan yang dihadapi oleh organisasi sehingga memaksa organisasi untuk mengharuskan terjadinya perubahan. Perubahan itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor atau trigger atau faktor pemicu yang mengharuskan organisasi untuk melakukan perubahan. Agar hari ini perubahan-perubahan yang dilakukan oleh organisasi dapat memberikan suatu peluang dan mengatasi berbagai ancaman-ancaman yang terjadi. Oleh sebab itu, organisasi harus siap terhadap perubahan dan mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Diakibatkan karena organisasi itu sifatnya dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor baik lingkungan eksternal maupun oleh faktor lingkungan eksternal. Ada berbagai macam bentuk atau faktor-faktor yang menjadi faktor pendorong atau pemicu mengapa dalam suatu organisasi perubahan itu harus terjadi. Misalnya sebagai contoh, di dalam organisasi diakibatkan karena adanya perubahan terhadap faktor kemajuan teknologi informasi. Dengan adanya perubahan terhadap faktor kemajuan teknologi, seperti misalnya perubahan teknologi informasi, sehingga mengharuskan organisasi untuk melakukan perubahan agar dapat meningkatkan nilai produktivitas dan kinerjanya. Untuk itulah organisasi melakukan perubahan dalam upaya untuk mengantisipasi terhadap faktor-faktor pemicu seperti perubahan terhadap teknologi. Organisasi harus bisa beradaptasi terhadap kemajuan teknologi untuk bisa mampu meningkatkan nilai produktivitas. Selain itu, bahwa dengan adanya faktor-faktor pemicu seperti nilai persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, persaingan yang semakin ketat dan kompetitif, dan juga diakibatkan atau timbulnya produk life cycle yang semakin singkat sehingga mengharuskan organisasi untuk melakukan perubahan. Seperti organisasi harus bisa menekankan perubahan dalam upaya untuk meningkatkan nilai kreativitas dan inovasi. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan itu harus bisa dilakukan dalam organisasi. Tentu, perubahan-perubahan yang dilakukan dalam organisasi tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Artinya, pasti ada yang pro dan kontra, atau menimbulkan resistensi terhadap perubahan. Tetapi pemimpin dan para manajer harus siap dalam menghadapi setiap perlawanan terhadap perubahan yang dilakukan oleh organisasi. Agar untuk itulah maka harus diketahui apa yang menjadi faktor pemicu yang menyebabkan beberapa sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi atau anggota-anggota organisasi enggan atau menolak perubahan untuk turut serta, terlibat, dan mengupayakan serta memberikan kemampuan, keterampilan, tenaganya bagi perubahan. Hal ini disebabkan pertama, sumber daya manusia tidaklah mengetahui secara pasti akan tujuan, sasaran, dan manfaat terhadap perubahan. Yang kedua, terjadinya penolakan perubahan diakibatkan timbulnya rasa takut di dalam diri diakibatkan karena perubahan tersebut, sehingga mengakibatkan mereka terjadi penolakan. Yang ketiga, perubahan itu terjadinya resistensi diakibatkan karena adanya penolakan di dalam organisasi yang disebabkan organisasi tidak mau untuk keluar daripada zona nyaman. Dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi tidak adanya kejelasan terhadap maksud, tujuan, dan nilai sasaran. Inilah yang menyebabkan resistensi secara nyata diakibatkan karena adanya suatu penolakan terhadap perubahan. Untuk itulah maka pimpinan beserta para manajer harus bisa mengambil suatu tindakan dengan membangun komitmen, tanggung jawab, integritasnya menjadi role model untuk sebagai agen perubahan yang dilakukan dalam organisasi. Tentu agen perubahan yang dilakukan dalam organisasi
Ini harus diupayakan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar nanti organisasi dapat beradaptasi terhadap perubahan dan mengatasi berbagai ancaman-ancaman yang terjadi akibat dari ketidakmauan organisasi di dalam melakukan perubahan. Dan juga harus bisa pimpinan dalam organisasi harus bisa mengupayakan bagaimana memfasilitasi setiap perubahan yang terjadi agar perubahan ini bisa mengindikasikan dan membawa pengaruh dan dampak yang positif dalam organisasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran terhadap perubahan. Dan juga menekankan bahwa pimpinan dan manajer bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi mampu memberikan suatu peluang yang baru dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan bersaing, menciptakan keunggulan, dan lain sebagainya. Nah, atas dasar ini, maka perubahan-perubahan perlu dilakukan. Agar perubahan itu perlu dan dapat dilakukan, maka perubahan itu perlu untuk melakukan upaya dalam proses dan langkah perubahan itu akan dilakukan. Nah, proses dan langkah perubahan itu yang dilakukan, pertama harus melakukan light at fire for change. Artinya bahwa organisasi di dalam kepemimpinan dan para manajer harus bisa memahami secara tepat apa yang menjadi faktor pemicu terhadap perubahan yang perlu dilakukan dan memanfaatkan setiap peristiwa, kejadian, dan momentum terhadap upaya perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, get the right people on the board. Artinya bahwa perubahan-perubahan yang harus dilakukan harus dapat dikomunikasikan secara efektif di dalam organisasi dengan membangun koalisi untuk bisa mempengaruhi bekerja sama dalam melakukan upaya-upaya perubahan dan menekankan terhadap arti penting terhadap perubahan. Proses selanjutnya adalah complementing picture, yang artinya bahwa perubahan yang dilakukan dalam organisasi harus digambarkan seperti lukisan yang utuh terhadap keberhasilan, pencapaian, tujuan, sasaran, dan juga bagaimana upaya perubahan-perubahan itu dilakukan di dalam mekanisme, kebijakan, sistem, dan program-program yang disusun oleh perusahaan atau organisasi untuk melakukan upaya perubahan. Yang selanjutnya dalam proses perubahan harus melakukan communicate the change widely, yang artinya bahwa perubahan-perubahan tersebut harus bisa dikomunikasikan untuk bisa mempengaruhi persepsi dan membentuk suatu tim atau kelompok yang dapat menjadi suatu agen perubahan yang dilakukan untuk membantu pimpinan dan para manajer untuk bisa mempengaruhi anggota-anggota organisasi atau sumber daya manusia dalam mengupayakan perubahan yang dilakukan dalam organisasi. Nah, selanjutnya, remove obstacle and empower people to act. Artinya, bahwa perubahan-perubahan yang harus dilakukan harus dapat dipersiapkan dengan mempersiapkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dipersiapkan secara tepat dengan memberikan pelatihan, dengan melakukan upaya yang dinamakan sensitivity training, dan lain sebagainya, agar nanti perubahan-perubahan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk program-program kerja yang diimplementasikan dan realisasikan, maka dapat dilakukan secara tepat, sehingga dapat menekankan terhadap pencapaian hasil, tujuan dan sasaran terhadap perubahan. Proses selanjutnya dalam perubahan adalah achieve and celebrate quick wins. Artinya bahwa perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan mulai dirasakan akan manfaat dan keberhasilan dan pencapaiannya, janganlah puas terhadap keberhasilan tersebut. Bahwa keberhasilan dalam perubahan itu seperti lari jarak jauh atau maraton. Keberhasilan tersebut hanyalah tongkat estafet yang harus dilanjutkan oleh organisasi apabila terjadi perubahan atau pergantian terhadap pimpinan dan manajer. Nah, oleh sebab itu, pencapaian perubahan itu bukanlah suatu pencapaian dan keberhasilan. Perubahan bukanlah suatu langkah yang sudah dicapai keberhasilan, bahwa itulah titik keberhasilan. Tidak.
Melainkan bahwa perubahan apabila mencapai suatu keberhasilan, janganlah puas terhadap keberhasilan tersebut. Keberhasilan yang dicapai harus dapat diupayakan secara terus-menerus dan ditindaklanjuti, seperti pelari estafet yang melanjutkan dan mengupayakan perubahan yang dilakukan dalam organisasi. Selanjutnya, keep it moving, artinya bertindak, bergerak, mengupayakan terhadap perubahan-perubahan. Dan doronglah orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk mau terlibat dalam perubahan. Di dalam meningkatkan perubahan tersebut ke dalam bentuk perilaku, sikap, maupun terhadap upaya yang dilakukan dalam organisasi untuk meningkatkan dan mencapai suatu perubahan terhadap hasil, terhadap tujuan, maupun terhadap sasaran. Selanjutnya, proses perubahan adalah make change stick. Nah, artinya bahwa perubahan-perubahan yang terjadi harus dilanjutkan dan bersifat sustainable development. Artinya harus berkelanjutan dan terus-menerus. Perubahan tidak boleh berhenti kepada satu arah, kepada satu titik. Hal ini dikarenakan karena faktor lingkungan terus-menerus bergerak secara dinamis dan tidak akan berhenti. Nah, oleh sebab itu, perubahan terus harus dihadapi dan harus diupayakan dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat dipengaruhi secara internal maupun secara eksternal. Oleh sebab itu, perubahan itu harus dilanjutkan, jangan berhenti. Selama organisasi itu ada, selama organisasi itu berdiri, maka perubahan itu harus dilakukan dan terus-menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi dan juga perubahan tantangan-tantangan yang diakibatkan adanya perubahan terhadap faktor lingkungan. Nah, atas dasar inilah, maka untuk bisa memicu orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, baik individu, tim, dan melibatkan seluruh anggota dalam organisasi agar mau terlibat dalam perubahan, maka dalam perubahan itu harus bisa membangun apa yang dinamakan dream. Bangunlah impian, bangunlah keinginan, bangunlah harapan, bangunlah tujuan, sasaran terhadap upaya dalam perubahan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya, bahwa perubahan-perubahan yang harus dilakukan harus bisa menekankan terhadap discovery, yaitu menemukan, mengidentifikasikan perubahan apa yang perlu dilakukan, dan faktor pemicu apa yang menyebabkan perubahan itu dilakukan. Penekanan terhadap apa yang perlu dilakukan terhadap perubahan, dan nilai perubahan yang dilakukan. Apakah perubahan itu nanti menyentuh terhadap keseluruhan nilai organisasi, ataukah hanya menyentuh sebagian atau beberapa hal di dalam bagian organisasi. Selanjutnya, bahwa dalam upaya mendorong, memperkuat pesan ataupun sebagai stimulus terhadap perubahan, maka perubahan perlu melakukan upaya desain. Desain di sini adalah menciptakan, merencanakan, dan memformulasikan berupa upaya dan proses perubahan itu dilakukan terhadap apa yang perlu dilakukan dalam mencapai perubahan. Selanjutnya, di dalam upaya untuk bisa melibatkan individu, tim, atau seluruh organisasi dalam menciptakan perubahan dan memperkuat pesan positif terhadap perubahan dalam mencapai kesuksesan perubahan, maka upaya yang harus dilakukan adalah destinasi. Nah, destinasi ini adalah bahwa upaya perubahan itu harus menekankan terhadap future, yaitu impian, masa depan yang ingin diraih terhadap perubahan. Dan hasil-hasil apa yang diharapkan dalam perubahan tersebut yang memberikan dan mendorong terhadap pengaruh dan indikasi yang positif terhadap organisasi. Nah, selanjutnya bahwa ketika perubahan itu perlu dilakukan, maka perubahan tersebut harus juga memberikan penekanan terhadap upaya dalam meningkatkan kreativitas dalam pengembangan ide dan inovasi. Oleh sebab itu, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh organisasi dalam mengupayakan perubahan, supaya kreativitas ide-ide dapat dikembangkan untuk dapat diimplementasikan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, organisasi dapat menekankan terhadap upaya brainstorming,
Brainstorming ini adalah upaya pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara rutin. Mereka didorong dan dilibatkan untuk bisa mengungkapkan berbagai pendapat, ide, gagasan, dan didorong sebanyak mungkin untuk bisa nantinya ide tersebut dapat disaring dan dapat direalisasikan mana ide-ide yang terbaik yang dapat diwujudkan dalam organisasi untuk bisa dilakukan terhadap perubahan. Oleh sebab itu, dalam melakukan brainstorming ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berikan mereka motivasi supaya mau untuk menyampaikan berbagai ide-ide, gagasan, dan kreativitas dalam melakukan perubahan. Yang kedua, janganlah mempermalukan orang-orang di dalam melakukan upaya perubahan, di dalam memunculkan ide-ide kreativitas. Oleh sebab itu, biarkan ide-ide dan kreativitas itu dimunculkan. Dan ide-ide tersebut akan nantinya akan dievaluasi dan dilakukan inkubasi untuk memilih mana ide yang terbaik untuk bisa diimplementasikan dalam perubahan. Yang kedua, doronglah untuk sebanyak mungkin kreativitas terhadap ide-ide itu diungkapkan agar dapat memperkaya berbagai hal mengenai perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya libatkan, dorong, berikan mereka tanggung jawab dan kewenangan untuk bisa melakukan upaya perubahan dengan menekankan dan memaksa bahwa orang-orang yang terlibat dalam perubahan untuk mau mengungkapkan pemikirannya, buah pemikirannya terhadap upaya dalam kreativitas dalam mengungkapkan mengenai perubahan-perubahan. Nah, selanjutnya, bahwa perubahan-perubahan yang akan dilakukan dan diupayakan oleh organisasi sebagai nilai yang perlu diperhatikan ketika terjadi upaya terhadap berbagai macam bentuk-bentuk penolakan terhadap perubahan tersebut, maka organisasi harus bisa mengantisipasi terhadap perubahan tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan di dalam perubahan tersebut adalah memberikan reward dan memberikan punishment terhadap orang-orang yang mau terlibat secara penuh dengan memberikan dukungan, komitmen, dedikasi, loyalitas, serta memberikan keseluruhan pemikiran, tenaga, kemampuan dalam melakukan upaya perubahan. Selanjutnya, dalam mengantisipasi atau melakukan upaya menekan terhadap resistensi perubahan, terhadap penolakan, maka hal ini bisa dilakukan dengan menekankan terhadap nilai kekuasaan dan kewenangan pimpinan dan manajer dengan melakukan apa yang dinamakan coercion. Coercion ini dapat dikatakan sebagai upaya dan tindakan secara memaksa dengan memberikan sanksi, hukuman kepada para anggota organisasi ataupun sumber daya manusia yang tidak mau untuk turut terlibat dan ikut di dalam perubahan. Selanjutnya, untuk mengantisipasi perubahan agar mengurangi dan menekan berbagai macam bentuk-bentuk penolakan terhadap perubahan, maka organisasi dapat melakukan upaya-upaya tersebut dengan memberikan penekanan terhadap upaya dalam mempersiapkan sumber daya manusia berupa kemampuan, keterampilan, keahliannya melalui berbagai pelatihan yang dapat menekankan terhadap perubahan yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam bentuk program perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, untuk bisa mengantisipasi terhadap bentuk penolakan terhadap perubahan, maka organisasi bisa melakukan communication dengan menekankan terhadap pimpinan dan manajer sebagai simbol dalam organisasi dengan membuka komunikasi, dengan melakukan berbagai upaya dan pendekatan sosialisasi terhadap arti penting perubahan, sehingga dapat membuka paradigma, pemahaman, pola pikir terhadap arti penting perubahan dan mengapa perubahan itu perlu dilakukan dalam organisasi.
dan apa dampak-dampak positif dan manfaat dalam perubahan yang akan dirasakan di dalam organisasi. Nah, karena kita berbicara mengenai perubahan, agar perubahan itu dapat dilakukan dengan baik dan perubahan itu dapat sukses dan memberikan dampak dan manfaat organisasi dalam mengupayakan perubahan, maka dalam mengupayakan perubahan perlu disertai dengan adanya ketersediaan data dan informasi yang memadai. Dengan adanya ketersediaan data dan informasi, maka organisasi bisa menganalisa dan mencermati secara tepat dan efektif terhadap langkah-langkah perubahan yang perlu dilakukan. Sehingga perencanaan perubahan dan proses perubahan dapat dilakukan dengan smooth, dapat dilakukan dengan lancar. Dan berbagai kendala permasalahan terhadap perubahan dapat diantisipasi. Nah, inilah mengenai perubahan dalam organisasi. Dalam hal ini, saya juga ingin membahas mengenai stres. Nah, apa itu stres? Pasti kalian sudah tahu, kalian sudah bisa searching, kalian bisa mencari berbagai informasi-informasi mengenai stres yang bisa kalian dapatkan dari YouTube, dari artikel, dari jurnal, dan lain sebagainya. Stres itu terjadi diakibatkan karena adanya perubahan nilai emosional, sehingga menyebabkan perubahan nilai karakteristik dan sifat, serta perangai, perilaku, sikap personal pada saat bekerja dalam organisasi. Biasanya orang-orang stres itu ada proses mengapa orang tersebut terjadi stres yang dapat menyebabkan dan mengindikasikan apakah stres itu dapat mengakibatkan stres yang berdampak berat ataupun stres yang berdampak ringan. Stres yang berdampak ringan seperti seseorang yang terlihat lebih diam, lebih terlihat sedih, lebih terlihat sering untuk menjauhkan diri dari pertemuan dan lain sebagainya, dari hal-hal yang bersifat sosialisasi, dari hal-hal yang bersifat interaksi sosial, dan juga kecenderungan seseorang yang sering nampak murung atau bersedih. Inilah stres ringan. Kalau menyebabkan stres berat, tentu seseorang akan menyebabkan gangguan baik secara psikis maupun secara fisik, seperti kecenderungan dalam stres berat orang mulai berbicara sendiri tanpa ada lawan bicaranya. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya atau dampak dari stres berat. Nah, oleh sebab itu, apabila terjadi stres dalam organisasi yang dialami oleh para karyawan, maka perusahaan harus bisa mengetahui apa yang menyebabkan faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor pemicu yang menyebabkan stres. Biasanya menyebabkan stres itu seperti misalnya beban kerja yang terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan atau mendorong terjadinya stres. Apabila seseorang diberikan beban pekerjaan yang berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimilikinya, sedangkan pekerja tersebut dituntut untuk beban kerja yang sangat berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, maka hal ini dapat menjadi faktor pendorong stres. Selanjutnya, faktor pendorong stres diakibatkan konflik yang berlarut dalam organisasi. Ketika konflik itu terjadi dalam organisasi yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan emosional dan konflik tersebut dipikirkan secara terus-menerus, maka orang tersebut bisa menyebabkan terjadinya stres yang diindikasikan terhadap perubahan, terhadap sifat, karakteristik, maupun terhadap perangai, terhadap perilaku dan sikap yang ditunjukkan. Selain itu, akibat adanya stres, diakibatkan adanya permasalahan-permasalahan individu atau permasalahan-permasalahan pribadi, seperti permasalahan dalam keluarga, dan lain sebagainya, sehingga hal ini bisa memicu terjadinya stres dalam bekerja. Selanjutnya, terjadinya stres dalam bekerja diakibatkan atau dikarenakan organisasi tidak mampu untuk bisa memberikan perhatian yang cukup memadai, seperti contoh budaya organisasi dan lingkungan kerja yang buruk yang bisa memicu terjadinya stres. Ketika
ketika sumber daya manusia tidak mencapai kepuasan kerja, maka hal ini dapat terjadinya atau mendorong dan memicu terjadinya stres. Nah, oleh sebab itu, untuk bisa mengantisipasi stres, maka organisasi memerlukan apa yang dinamakan manajemen stres. Nah, manajemen stres ini adalah upaya dalam mengelola stres yang terjadi yang berakibat di dalam organisasi, yang dapat mengakibatkan dampak negatif di dalam organisasi, seperti penurunan produktivitas, terhambatnya pencapaian tujuan dan sasaran dalam organisasi, serta dapat mengakibatkan timbulnya nilai buruk terhadap lingkungan organisasi, suasana bekerja, maupun iklim dalam organisasi. Oleh sebab itu, maka diperlukan upaya untuk bisa mengantisipasi terjadinya stres. Upaya-upaya yang bisa mengantisipasi terjadinya stres adalah upaya yang bisa dilakukan oleh organisasi, antara lain pertama, bisa memberikan cuti kepada karyawan. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan bimbingan konseling terhadap karyawan yang mengalami stres. Yang ketiga, mengadakan pertemuan-pertemuan atau gathering supaya bisa menimbulkan emosi positif dalam bentuk kebersamaan yang dibangun dalam organisasi seperti gathering. Selanjutnya, yang keempat, bahwa organisasi haruslah memberikan dan menekankan terhadap upaya dalam menciptakan QWL, Quality Work Life, yaitu bagaimana mengelola keseimbangan kerja dengan keseimbangan kualitas hidup dari para pekerja, agar nantinya bisa memberikan upaya dalam menurunkan, menekan, dan meminimalisir bentuk-bentuk terjadinya stres yang dapat berakibat negatif terhadap organisasi, yaitu penurunan produktivitas, penurunan kinerja, dan terhambatnya pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap penciptaan lingkungan organisasi, iklim organisasi, dan juga suasana dalam organisasi. Nah, oleh sebab itu, organisasi haruslah bisa memberikan upaya dalam mengantisipasi stres. Nah, selain itu juga apabila terjadi stres di dalam organisasi, maka organisasi perlu untuk bisa menekankan terhadap upaya dalam mengelola nilai stres, seperti misalnya menyediakan psikolog atau psikiater dalam memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk mengantisipasi terjadinya stres, dan berupaya untuk memperbaiki berbagai hal yang dapat mengurangi terjadinya stres, seperti memperbaiki dan meningkatkan lingkungan kerja, iklim kerja, budaya organisasi, komunikasi, dan mengantisipasi berbagai macam bentuk konflik dalam organisasi yang dapat memicu terjadinya stres. Nah, inilah pokok bahasan kita kali ini mengenai perubahan dalam organisasi dan juga mengenai stres, atau boleh dikatakan mengenai manajemen stres. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Mungkin pembahasan saya terlalu cepat, atau ada beberapa part atau bagian yang tidak dimengerti. Silakan, boleh ditanyakan. Oke, saya tunggu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap kalian semua sudah paham, sudah mengerti mengenai pokok bahasan kali ini, yaitu mengenai perubahan organisasi dan stres. Dan saya akhiri pertemuan ini sampai di sini. Selamat siang semuanya, jaga kesehatan, dan juga ikuti protokol kesehatan, dan juga harus tetap semangat dalam belajar serta meraih
nilai yang terbaik dalam akademik. Terima kasih semuanya. Saya mengucapkan selamat sore dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Dan terima kasih juga untuk para